di Kastratcast, ruang diskusi kritis, santai, dan penuh makna dari Dinas Polkastrat dan FPKKM 5.6 UNP. Senang banget akhirnya bisa hadir lagi di episode terbaru. Hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting tapi sering jauh dari kehidupan mahasiswa, yaitu budaya anti korupsi terutama di lingkungan pendidikan. Nah, menariknya dari Dinas Polkastrat sendiri telah menyusun sebuah modul anti korupsi sebagai bentuk langkah nyata nih untuk menghadirkan edukasi yang aksesibel, menyenangkan, dan bisa digunakan langsung dalam kegiatan sosialisasi serta pengembangan karakter mahasiswa Dela. Modul ini bukan sekedar berisi teks, tapi berisi nilai, contoh kasus, aktivitas, dan penerapan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita bakal kupas lebih dalam tentang kenapa modul ini dibuat dan apa saja yang ada di dalamnya. Karena itu, kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Kepala Dinas Polkastrat dan FPKKM 5.6 UNP, Kak Nada Aisyah Hasanah Bustami, yang memimpin langsung penyusunan model ini. Jadi teman-teman, yuk kita siapin kuping, hati, dan pikiran yang terbuka, karena ini bukan cuma soal teori, tapi langkah nyata menuju generasi berintegritas. Aku Sata, Aku Dela, dan inilah Kastratcast. Halo Kak, terima kasih udah hadir di Kastratcast hari ini. Gimana nih kabarnya Kanada? Kabarnya hari ini alhamdulillah sih baik. Pertama-tama nih Kak, kita dengar bahwa Dinas Polkastrat sudah membuat modul pendidikan anti korupsi. Boleh cerita sedikit apa latar belakang penyusunan modul ini? Untuk latar belakang penyusunannya, awalnya itu mungkin karena di awal 2025 ini mungkin banyak ya kita temuin penangkapan dari kasus-kasus pejabat korupsi ini yang lumayan lah, gitu, lumayan banyak terungkap. Jadi dari hal tersebut BMKM UNP baik dari gubernurnya maupun sekretaris daerahnya juga mencoba mengulik nih apa ya yang bisa mahasiswa lakukan gitu untuk mengatasi munculnya banyak budaya korupsi gitu. Karena khususnya kan kita ini dari psikologi dan kesehatan ya. Jadi apa ya cara yang bisa kita lakukan agar kedepannya mungkin bisa mengurangi kebiasaan korupsi yang bisa dibilang udah berakar banget di sini gitu. Jadi kami mencoba mencari apa kegiatan yang bisa dilakukan, setidaknya itu bukan di tahap kayak untuk penegakan hukum, itu kan lebih ke pemerintah dan lembaga tertentu gitu. Jadi lebih ke mahasiswanya apa yang bisa dibuat. Kebetulan datanglah ide untuk membuat modul anti korupsi yang diberikan nantinya ke pelajar gitu, ke pelajar di sekolah-sekolah. Oh baik, berarti yang melatar belakangi dari terbentuknya modul ini itu dari fenomena yang terjadi di Indonesia sendiri ya Kak? Iya, di Indonesia. Oke. Proses penyusunannya seperti apa nih Kak? Mulai dari mungkin pengumpulan materi, penyusunan modulnya itu sendiri, sampai akhirnya siap dipakai dalam kegiatan edukasi, itu gimana tuh Kak? Mungkin boleh dijelaskan? Oke, untuk penyusunannya sendiri jadi dari gubernur dan dari DPH diberikan mandat lah gitu kepada Polkastrat. Kebetulan emang Polkastrat yang bertugas di isu-isu seperti gitu kan, itu emang Polkastrat gitu yang megang. Nah, di Polkastrat sendiri kemudian dibentuk tim untuk membuat ini. Jadi di sana didiskusikan. Jadi teman-teman di Polkastrat itu mencari sumber-sumber, didiskusikan dan kemudian nanti dicantumkan di sana. Untuk sumber-sumbernya mungkin lebih ke sumber-sumber ilmiah, juga lebih ke dasar-dasar psikologi sih, teori-teori tentang untuk merubah perilaku atau setidaknya untuk mengedukasi individu gitu. Boleh diperjelas juga apa aja isi yang terdapat di dalam modul ini? Apakah hanya teori atau ada juga contoh kasus atau aktivitas bagi pesertanya Kak? Di modul ini yang pertama emang pastinya teori gitu. Jadi teori ini lebih ke pengenalan
tentang apa aja korupsi itu apa aja sih, karena mungkin ya kita sering dengar korupsi, tapi ternyata juga masih banyak yang belum tahu tuh korupsi itu spesifiknya kayak gimana, dan bahkan mereka mungkin nggak sadar gitu ternyata yang mereka lakukan sehari-hari itu udah masuk ke tindakan korupsi gitu. Jadi di situ ada pengertian korupsi, ada bagaimana bentuk-bentuk korupsi dan contohnya di kehidupan sehari-hari. Juga disebutkan di situ, dicantumkan apa aja sih dampak dari korupsi itu sendiri, baik untuk individu maupun untuk sosial, khususnya untuk lingkungan ya, yang kalau bisa kita lihat tuh kalau korupsi ini lebih ke lingkungan lah ya gitu. Jadi di situ dicantumkan juga apa aja sih dinamika atau aspek psikologis yang terjadi di situ, apa saja yang mempunyai peran besar di situ di perilaku korupsi ini, juga apa saja contoh karena kita menunjukkannya kepada pelajaran. Jadi kayak contohnya apa saja sih di lingkungan sekolah biar nanti teman-teman siswa di kelas bisa mengetahui apa saja yang mungkin mereka lakukan tanpa sadar. Di situ juga diberikan contoh-contohnya seperti penjelasan kayak mencontek tuh kenapa dibilang tindakan korupsi dan sebagainya. Juga kami merujuk ke nilai-nilai prinsip anti korupsi yang sudah dibuat KPK sebelumnya, jadi kami cantumkan juga di situ. Juga ada kegiatan-kegiatan yang disusun oleh tim penyusun modul dari Polkastrat yang nantinya bisa diterapkan kepada siswa-siswa di sekolah gitu, tentang edukasi tadi anti korupsi. Ada beberapa kegiatan, dari kegiatan pengenalan yang dibuat kayak ada gamesnya gitu, ada kegiatan-kegiatan interaktif juga kreatifnya gitu di situ. Oke Kak, tadi kalau saya tidak salah, Kakak ada nyebutin bahwa isi modul ini berarti dikaitkan juga dengan teori-teori psikologi, atau memang fokusnya lebih ke ya udah anti korupsi aja Pak, seperti modul-modul anti korupsi lainnya gitu. Jadi karena tadi disebutkan kalau kita itu kan FPK kan ya, psikologi dan kesehatan, jadi ada beberapa aspek psikologi yang dimasukkan. Untuk kegiatan-kegiatan juga sebenarnya didasarin ke teori psikologi. Itu ada teori modifikasi perilaku yang di situ ada 5 tahap. Cuma nggak kami buat bener-bener 5 tahap seperti sumbernya, cuma merujuknya ke situ gitu, apa saja kegiatan yang dilakukan. Di sana ada mulai dari pengenalan. Jadi pengenalan itu lebih ke, karena kadang nih ya kita di kehidupan sehari-hari itu yang sebenarnya perilaku korupsi gitu, ternyata orang-orang nih nggak tahu ini tuh perilaku korupsi. Jadi di situ kegiatan yang disusun itu kayak kegiatan pengenalan perilaku korupsi tadi, kayak misalkan menonton film pendek gitu, nonton film pendek yang dimana di situ ada perilaku korupsi yang dari film tersebut. Jadi mungkin teman-teman pelajar bisa mempelajari gitu, oh ternyata perilaku ini perilaku korupsi. Nah dari situ kan sudah terbentuk ya sudah terbentuk pengetahuan, oh berarti ini adalah sikap korupsi gitu, perilaku korupsi. Nah setelahnya itu dibuat kegiatan yang biar individu itu menganalisis nih apa saja sih dampaknya dari perilaku korupsi, karena mungkin banyak ya orang-orang di luar gitu, bukan juga termasuk saya sebelumnya gitu, kayak oh kayak korupsi itu berkaitan dengan uang doang nih, cuma dampak ke bawahnya tuh nggak ada. Padahal korupsi ini kompleks banget ya. Misalkan di dinas tertentu, misalkan yang baru-baru ini lah, misalkan bencana nih, ada korupsi di dinas kebencanaan tersebut. Kan uang ini kan udah dipakai nantinya dipakai untuk membantu teman-teman yang kena bencana gitu. Kalau dikorupsi, teman-teman yang kena bencana ini tidak mendapat bantuan, bisa saja terlantar bahkan sampai meninggal dunia gitu. Jadi dampaknya itu bukan berkaitan dengan uang saja, bahkan sampai ke kehidupan
individu gitu. Jadi di situ pertama pengenalan, kedua kayak penyadaran gitu, menyadari dampak-dampaknya, dan yang terakhir itu setelah menyadari kegiatan yang ada tuh berkaitan dengan sebagai individu apa ya yang bakal dilakukan. Jadi teman-teman pelajar ini nanti bakal diminta untuk menjelaskan kan, menyampaikan ide-idenya tentang apa ya yang mereka bakal lakukan kalau misalkan mereka menemukan kasus seperti ini. Jadi di situ nggak cuma pengetahuan saja yang dapat, teman-teman dari pelajar juga bisa memberikan inovasi ataupun kreativitas mereka bagaimana menangani korupsi nanti ke depannya, yang harapannya emang benar-benar jadi tersimpan di diri mereka dan bisa menjadi salah satu langkah gitu untuk mencegah terjadinya korupsi di generasi mendatang. Kedengarannya kompleks banget ya. Iya banget. Iya banget. Jadi aku makin penasaran banget nih Kak. Jadi kalau misalnya kita bicara lebih dalam lagi nih Kak soal anti korupsi ini sendiri, mungkin kita balik dulu ke konsep dasarnya kali ya Kak. Menurut Kakak sendiri nih, apa sih sebenarnya definisi dari korupsi itu sendiri? Kalau definisi korupsi ini lebih ke seseorang yang mempunyai kekuasaan, ya, hubungannya dengan seseorang yang mempunyai kekuasaan. Ketika kekuasaan itu dipakai untuk menguntungkan pihak tertentu, itu bisa dibilang tindakan korupsi gitu. Dari beberapa pandangan ahli juga menjelaskan kalau misalkan sudah bisa dikatakan korupsi apabila seorang individu yang mempunyai kekuasaan itu menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan kelompok tertentu yang sudah melenceng dari tugasnya itu, dari yang seharusnya dilakukan gitu loh. Jadi sebenarnya dasarnya itu sih. Tadi kan Kakak bilang kalau misalnya sebenarnya bentuk-bentuk korupsi itu kan banyak ya, bukan cuma soal uang nih, apalagi uang negara gitu. Apa aja bentuk perilaku korupsi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari nih Kak, khususnya di lingkungan pendidikan? Korupsi itu kan ada beberapa ya tadi disebutkan ya. Ada tuh diantaranya adalah penyuapan, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan favoritisme. Untuk yang sering terjadi mungkin teman-teman juga pernah mengalami atau melihat gitu ya, mungkin lebih ke penyuapan dan favoritisme. Penyuapan itu kayak memberikan sesuatu kepada pemegang kekuasaan agar diri yang memberikan ini tuh kayak kasih privilege atau sebagainya. Mungkin kalau misalkan yang sering kita lihat itu kayak kasus-kasus di sekolah, ya mungkin ada beberapa ya teman yang bisa kita lihat itu kalau misalkan ada guru yang ada orang tua murid yang deketin guru gitu, atau mungkin memberikan hadiah atau memberikan uang dan sebagainya dalam rangka dengan tujuan tertentu, kayak anaknya dilolosin ini, anaknya nilai dinaikin, itu salah satu contohnya. Juga ada favoritisme. Favoritisme ini mungkin agak mirip sama nepotisme gitu ya. Jadi kayak karena udah punya hubungan gitu, misalkan ada sesuatu jabatan, salah satu misalkan di kegiatan atau enggak di kelas deh, di kelas karena dia udah deket nih, temennya mau ketua kelas, temennya mau jadi sekretaris gitu, padahal udah ada calon nih yang pengen jadi sekretaris dan mumpuni kemampuannya, cuma karena favoritisme tadi atau juga nepotisme tadi, teman terdekatnya yang dijadikan sebagai sekretaris, padahal kalau dibandingkan kemampuannya itu belum mampu lah di situ untuk jadi sekretaris. Itu mungkin teman-teman juga pernah pasti ya melihat hal kayak gitu. Pernah kan? Sering banget terjadi. Berarti memang ada di kehidupan sehari-hari dan bahkan sekecil apapun itu tuh tetap berlaku korupsi gitu ya Kak?
ya kan karena cukup merugikan gitu. Misalkan misalkan dia kerjanya bagus pasti membantu gitu, tapi kan kalau tidak kan bisa mengganggu gitu, Merugikan juga. merugikan gitu ya. Oke, ibaratnya bisa dibilang bentuk-bentuk korupsi yang kakak sebutin tadi itu masih yang kecil karena kita belum ngebahas soal uang negara, uang rakyat gitu ya kak. Kira-kira perilaku koruptif kecil ini tuh apa sih dampaknya terhadap karakter dan masa depan generasi muda itu sendiri kak? Pastinya sangat berdampak ya, apalagi kalau misalkan dalam perilaku ini kayak mereka nggak tahu gitu kalau diri mereka salah gitu. Itu kan tadi mungkin disebutkan juga ada aspek psikologis yang mempengaruhi ya. Dari beberapa teman kami itu ada beberapa aspek yang mungkin yang mempengaruhi gitu. Yang pertama ada egoisme, itu dorongan untuk mementingkan diri sendiri, kurangnya kontrol diri, ketidakmampuan menahan godaan, lemahnya empati. Jadi kayak kadang kan seharusnya ya senormal individu kalau berbuat salah dan merugikan orang lain ada rasa bersalah gitu, ada perasaan nggak nyaman lah gitu. Tapi ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka tidak merasa bersalah, kan pasti ada permasalahan di individu tersebut gitu, karena normalnya tuh nggak kayak gitu individu kan. Terus bisa juga perilaku ini disebabkan karena tekanan sosial atau dari lingkungan. Nggak menutup kemungkinan emang hal-hal tersebut juga terjadi gitu. Kayak misalkan kadang kan kita temuin juga ada orang tua yang memaksa anaknya harus begini, harus begitu, dan menjadi dorongan untuk anak tersebut melakukan hal-hal yang seperti tadi gitu. Tuh, jadi pastinya sekecil apapun perilaku yang salah gitu, kalau misalkan kita biarkan, pastinya pertama-tama pasti menjadi kebiasaan. Terus kalau misalkan nggak dievaluasi gitu, itu udah dianggap biasa aja. Nah, anggapan biasa inilah yang bahaya gitu, karena ketika udah terbiasa, misalkan dia dewasa lagi nanti di kehidupan kerjanya dia juga melakukan hal yang sama, itu benar-benar merugikan banget. Apalagi nanti kalau udah di tahap pemegang kekuasaan, pemangku kebijakan gitu, yang mana kebijakannya ini untuk banyak orang, jangankan untuk wilayah gitu, kayak gubernur, wali kota atau sebagainya. Terkadang ya kita sebagai mahasiswa, kalau misalkan ada organisasi terus dipegang dengan orang yang tidak kompeten dan juga lebih mementingkan diri sendiri, kita sebagai anggota pastinya terganggu gitu. Apa yang sebenarnya kita mau capai di organisasi tersebut tidak tercapai, bahkan bisa sampai mencoreng nama baik pribadi ataupun organisasi itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan udah terbiasa, orang tuh udah nggak percaya lagi. Yang pertama tuh kehilangan kepercayaan dan sulit untuk memperbaikinya gitu. Juga kalau misalkan udah di tahap yang parah banget gitu, udah tahap tinggi, pastinya dampaknya tuh udah benar-benar merugikan orang lain gitu. Jadi pastinya berpengaruh. Dengarnya dampaknya berarti sangat berpengaruh sekali ya Kak. Baik, kalau misalnya dari kecil itu udah dibiarin, nanti kalau gede itu bisa dibilang bakal menormalisasikan hal tersebut gitu. Benar banget. Nah, di modul juga dibahas nih Kak, nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan empati. Kenapa nilai-nilai ini penting banget untuk ditanamkan sejak dini Kak? Balik ke itu ya, balik ke perilaku korupsi tadi itu kan bisa dibilang terbalik dari nilai-nilai utama ini, dimana biasanya kalau korupsi itu pertama dimulai dari ketidakjujuran. Jadi yang harus dilakukan itu, yang harus ditanamkan pertama-tama itu sikap kejujuran. Jadi kalau misalkan jadi kejujuran itu kan kayak dasar utama dari integritas. Jadi seseorang itu benar-benar
benar-benar bisa dipercaya itu yang pertama dari dilihat apakah dia jujur apa enggak gitu. Jadi itu pertama yang ditanamkan adalah kejujuran. Kemudian tanggung jawab, kayak kejujuran tanpa tanggung jawab juga nggak bisa menjadikan seseorang itu dapat dipercaya gitu. Misalkan iya dia jujur, cuma dia nggak tanggung jawab nih atas pekerjaannya, jadi pastinya juga bakal merugikan gitu, juga berdampak. Jadi setelah kejujuran itu ada tanggung jawab, nilai-nilai bahwa individu tuh harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dia tanggung gitu. Kalaupun memang nanti ada kendala itu masih di luarnya gitu, tapi yang pertama tuh emang harus tetap tanggung jawab. Yang kedua yang ketiga ada disiplin tadi ya. Disiplin ini kan bentuk karakter konsisten gitu. Konsisten juga menghargai aturan. Nah, kalau kita lihat ya dari kasus-kasus korupsi baik yang kecil dari organisasi maupun yang tinggi itu muncul dari melawan aturan. Jadi kayak misalkan udah ada nih aturannya, cuma misalkan aturan penggunaan keuangan tuh udah ada, ini buat ini buat itu, cuma karena mereka tidak menghargai aturan, mulailah ambil kesempatan dari hal tersebut. Jadi kayak juga perlu untuk menanamkan disiplin itu khususnya menghargai aturan itu sendiri. Terus yang keempat ada kerja keras dan yang terakhir ada empati. Kerja keras itu kan kayak untuk mencapai sesuatu itu kita harus berusaha gitu, karena nggak segala hal itu gampang didapatkan gitu. Nah, munculnya perilaku korupsi ini kan biasanya apalagi penggelapan, kayak ngelip duit itu kan karena mencari jalan pintas gitu. Jadi dari kerja keras ini harapannya bisa mengedukasi individu kalau sesuatu tuh emang harus dari kerja keras gitu, nggak segalanya itu didapatkan secara instan gitu. Terus dari kerja keras inilah juga seseorang lebih menghargai aturan yang ada, sehingga kalau misalkan ada terlintas di pikiran dia untuk mencari jalan pintas yang merugikan gitu, kayak oh iya ini tuh kan salah gitu, kita seharusnya mendapatkan sesuatu dengan kerja keras sendiri karena emang gak gampang mendapatkannya gitu. Dan kalau kita melakukan hal tersebut, misalkan korupsi itu kan merugikan orang lain, jadi itu sih kerja keras. Dan terakhir tuh empati itu mungkin berkaitan dengan dampaknya yang kayak kita bahas sebelumnya, yang sebenarnya yang ngeri itu lebih ke dampaknya kan, merugikan orang lain. Kadang kita kan nggak suka gitu ya kalau misalkan orang tuh ada perbuatan individu yang merugikan diri kita gitu. Jadi tapi dari empati ini kita juga bisa merasakan hal itu gitu. Jadi kalau kita berbuat yang merugikan orang lain, pasti orang lain juga nggak senang sama kita, atau juga kita pasti mereka bakal kesusahan seminimal-minimalnya mungkin memahami kesulitan orang lain dari apa yang kita lakukan gitu nantinya. Jadi membuat individu lebih memikirkan lagi langkahnya ke depannya gitu melalui empati tersebut. Semuanya saling berkesinambungan ya Kak. Nah, mungkin balik lagi ya Kak, tadi sebenarnya Kakak udah ngebahas juga faktor dan akar masalah dari korupsi ini sendiri, itu baik secara psikologis maupun secara sosial. Tapi kalau misalnya kita bicara menurut Kakak sendiri nih, apakah bisa perilaku anti korupsi tadi itu terjadi hanya karena faktor psikologis atau hanya karena faktor sosial? Apakah ada kesinambungan antara keduanya gitu, psikologis dan sosial, sehingga menyebabkan perilaku korupsi itu terjadi gitu, Kak? Menurut Kakak sendiri gimana tuh Kak? Pastinya keduanya ini berhubungan erat ya.
Kalau di tahap psikologis itu kan ke individunya sendiri. Jadi dari mungkin muncul dari rasa egois dari individu, tadi yang disebutkan juga kan salah satu aspeknya itu eh, yang apa ya, yang tidak dievaluasi gitu. Nah dari individu terus kayak bisa jadi kayak dilihat kayak misalkan di mahasiswa, ini senior nih melakukan hal kayak gini, terus ada tingkatnya ngeliat nih kayak gini, oh senior ini juga nggak apa-apa kok, terus akhirnya menyebar pastinya berdampak secara sosial ya. Ini yang cukup bahaya di sosial ini karena yang tadinya tingkat individu tidak evaluasi bisa jadi itu di tingkat sosial kayak gitu, orang tuh bodo amat dengan perilaku tersebut gitu, padahal pembiaran kayak gitu tuh cukup berbahaya gitu. Jadi keduanya saling berhubungan psikologis juga sosial, sehingga emang benar-benar perlu sih adanya edukasi tentang ini gitu dari titik terbawah. Jadi bisa dibilang juga akar masalahnya itu sifat kita yang sering menormalisasi hal-hal seperti ini ya Kak? Ya bisa, kayak seringnya kayak kurang speak up lah tentang hal tersebut gitu, adanya pembiaran. Jadi juga salah satu tujuannya tuh dari sini kan tadi ada solusi dan apa yang akan dilakukan ke depannya oleh pelajar-pelajar ini setelah diberikan kasus gitu. Jadi harapannya jadi salah satu pemantik buat teman-teman pelajar nanti biar bisa speak up gitu kalau misalkan menemukan kasus-kasus seperti ini. Oke, mungkin aku juga pengen dengar dari sisi budaya nih Kak. Kenapa budaya permisif terhadap kecurangan sering tumbuh di lingkungan pendidikan Kak? Kalau dari lingkungan pendidikan sendiri ya, mungkin untuk jawaban saya sendiri mungkin terbatas ya karena mungkin pengetahuannya di sekitar mahasiswa. Iya. Beberapa hal terkait hal tersebut tuh salah satunya karena itu sih, karena faktor sosial tadi, kayak di lingkungan tuh cenderung abai, mereka tahu ini salah cuma mereka mengabaikan gitu, kayak entah nggak ada nyali, entah ditekan atau sebagainya, itu yang sering muncul gitu. Seperti kasus kalau misalkan mungkin di lingkungan lembaga gitu kan ya, kadang ketika ada orang yang speak up itu ditekan lah, jadi ada misalkan kayak pemecatan atau ada diasingkan kayak diskriminasi ya, itu mungkin jadi salah satu penyebabnya. Yang itu juga nggak terlepas di lembaga aja, kadang kan kita di mahasiswa juga kayak gitu, kayak di kelas ada juga kasus-kasus di mana ketika ada teman yang jujur nih lagi ujian, bukannya dicontoh malah dikucilkan gitu. Mungkin itu sih Sering banget terjadi sih Kak kalau yang gitu. Oke, mungkin kita masuk ke solusi kali ya Kak, ya menurut model itu sendiri, model yang udah dibikin itu sendiri, apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan sekolah atau kampus ya lingkungan pendidikan gitu untuk menumbuhkan budaya anti korupsi berdasarkan model ini Kak? Kalau berdasarkan modul yang telah kita susun ini ada beberapa langkah gitu. Yang pertama tadi disebutkan edukasi yang bersifat pengenalan gitu, pengenalan lebih mendalam. Nah dari pengenalan lebih mendalam itu juga ada penalaran, di mana kita meminta para pelajar ini untuk menalar apa saja dampaknya yang mereka lihat gitu, dari apa yang mereka lihat yang sebelumnya mungkin mereka tahu nih ada begini cuma diabaikan, jadi mereka diminta untuk menalar lebih jauh. Yang terakhir itu solusi apa yang bakal mereka lakukan atau apa yang mereka berikan gitu dari kasus-kasus ini. Itu yang kami susun. Jadi dari modul ini tuh menjadi dasar untuk membantu sekolah untuk menjadi salah satu apa ya, menjadi sekolah ini kan yang
pengajaran tuh lebih di sekolah kan. Jadi dengan modul ini mungkin sekolah juga bisa apa ya, juga bisa menemukan jalannya gitu untuk edukasi anti korupsi lebih spesifik lagi. Nah juga beberapa hal yang diperlukan mungkin lebih ke sekolah yang benar-benar komitmen juga gitu. Jadi dengan harapan yang diberikan modul ini juga sekolahnya juga berkomitmen gitu untuk menjadi lingkungan yang mengedukasi siswa-siswanya tentang nilai-nilai anti korupsi ini. Kadang kan ternyata di sekolah juga terjadi ini. Jadi harapannya modul ini nggak cuma jadi pegangan gitu, mungkin juga salah satunya jadi sumber acuan, juga mungkin bisa jadi sebagai pengingat gitu buat sekolahnya sendiri bahwa lingkungan sekolah itu emang harusnya mengajarkan hal ini gitu. Oke, berarti kalau misalnya adalah ambil poin pentingnya, langkah yang dilakukan berdasarkan modul ini tuh ada edukasi Kak, yang mana itu tuh berisi yang pertama itu pengenalan, kedua penalaran, lalu yang ketiga itu adalah solusinya itu bagaimana gitu, serta sangat membutuhkan komitmen dari sekolahnya gitu ya. Kalau misalnya bagaimana mahasiswa dan organisasi seperti BEM Kak bisa terlibat dalam gerakan ini menurut Kakak? Untuk mahasiswa yang organisasi khususnya kayak BEM ini, yang pertama bisa turun langsung gitu. Jadi dari mahasiswa sendiri yang mempraktekkan ke teman-teman pelajar itu sendiri. Jadi kayak teman-teman siswa yang nantinya mempraktekkan juga mengawasi pelaksanaan modul ini gitu. Yang kedua adalah khususnya BEM sendiri ya, sebagai sosial kontrol gitu. Jadi nggak cuma ngeliatin dong kalau ada isu-isu kayak gini, tapi juga menyuarakan gitu. Jadi mahasiswa tuh nggak cuma diem aja, tapi juga benar-benar mengawasi. Jadi apa yang kita buat di sini itu benar-benar bisa terjalankan gitu. Jadi kayak misalkan kita udah buat modul, kita kasih ke sekolah, ternyata sekolahnya terdapat praktek-praktek kayak gitu dan tidak diawasi gitu. Itu kan pastinya kayak percuma aja gitu jatuhnya. Jadi kita membuat inovasi ini, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang kemungkinan bisa terjadi kasus-kasus korupsi. Oke, Kak. Jadi dapat disimpulkan kalau mahasiswa dan organisasi kayak BEM punya peranan penting ya Kak dalam mengimplementasikan modul anti korupsi itu sendiri. Dan juga edukasi itu bukan cuma edukasi, tapi kita juga harus melakukan pergerakan di situ. Benar. Ya, oke. Emang harus banget gitu, kita harus diawasi gitu karena gitu. Oke, mungkin kita udah masuk ke tahap akhir ya penutup. Apa pesan Kakak untuk mungkin teman-teman yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih jujur dan punya integritas nih Kak? Mungkin boleh disampaikan pesannya. Kesannya kayak bersih banget ya, tapi kita sama-sama mempelajari gitu, sama-sama belajar. Mungkin banyak juga yang baru tahu gitu kalau misalkan perbuatan kayak gini dampaknya tuh parah banget gitu. Buat teman-teman semua mungkin lebih ke gak usah takut gitu ya, gak usah takut untuk berubah, gak usah takut untuk bersuara, karena kalau misalkan kita diem aja tuh yang terdampak tuh kita juga gitu, kita juga yang dirugikan gitu. Juga harapannya mungkin buat teman-teman mahasiswa lebih ke ayo kita sama-sama lebih aware lagi gitu, lebih aware, juga lebih mengawasi apa yang terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan terkecil kayak lingkungan pertemanan, lingkungan organisasi, tapi juga ke hal-hal besar yang kayak politik, pemerintahan dan sebagainya. Karena kalau bukan kita
yang mengawasi dan juga yang ngikutin gitu. Siapa lagi gitu, karena sebagai mahasiswa kan kita punya privilege ya untuk bersuara, untuk belajar gitu, dibandingkan dengan senior-senior yang sudah kerja dan sebagainya gitu. Jadi ayo manfaatkan privilege yang ada gitu ya, memberikan manfaat buat bersama. Dan untuk teman-teman juga bisa diulang kembali bahwa kita itu nggak usah takut untuk berubah dan jangan takut untuk bersuara seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Nada sendiri gitu. Dan untuk generasi muda yang ingin ikut berjuang menjadi bagian dari perubahan, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada mereka? Untuk perubahan ya, kalau dilihat dari sekarang tuh ya, untuk memperjuangkan perubahan itu mungkin agak susah gitu. Agak berat. Jadi emang benar-benar harus kuatin niatnya, kuatin hatinya gitu. Karena kalau dilihat dari akhir-akhir ini tuh bikin stres banget gitu ya, kayaknya nggak ada harapan lagi deh. Tapi kalau misalkan kita benar-benar mikir memang nggak ada harapan, pasti nggak muncul harapan tersebut, kayak nggak muncul jalannya. Jadi emang benar-benar kita harus kuatin hati, kuatin pikiran kita, juga memperbaiki diri, juga kayak kita melihat kesalahan orang lain, jadi kita lihat juga diri kita gitu, apakah sudah sebaik mungkin sebagai individu gitu, apakah kita juga tidak sudah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain juga. Kita perhatikan gitu, juga lebih menambah wawasan, setidaknya kalaupun nggak sampai buat untuk melakukan perubahan yang besar, seenggaknya untuk diri kita sendiri kita masih sadar kalau itu dibilang salah, kalau ini tuh dibilang benar gitu, kita masih bisa membedakan. Keren banget ya Dela, bener-bener ilmu dan juga pengetahuan baru yang kita dapetin banyak banget buat aku, kamu, dan mungkin teman-teman semuanya juga dapat ilmu dan pelajaran baru juga. Mungkin terima kasih banyak Kak Nada sudah berbagi cerita dan insight yang luar biasa banget hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi pemantik semangat nih untuk membangun budaya anti korupsi mulai dari diri sendiri dan dari hal kecil. Melawan korupsi bukan hanya soal memperbaiki sistem, tapi memperbaiki karakter. Integritas itu dilakukan meskipun tidak ada yang melihat. Sampai jumpa. Tetap kritis, tetap berani, dan tetap jadi bagian dari perubahan.